Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keke Fadilah dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian angkatan tahun 2020 kelas C. Jadi praktek penyuluhan pertanian yang saya lakukan mengenai pengendalian hama tikus dilakukan di Posludes Desa Langkap, Kecamatan Kedunguni, Kabupaten Pekalongan. Sasaran penyuluhan yang saya gunakan merupakan petani-petani Desa Langkap yang tergabung dalam kelompok Tani Mukti dan Karya Mukti. Praktek penyuluhan pertanian yang saya lakukan dilakukan pada pukul 1:30 sampai kurang lebih pukul 4 sore. Metode yang saya gunakan merupakan metode langsung secara kelompok, dan teknik penyuluhan yang saya lakukan merupakan teknik ceramah dan diskusi. Alat bantu yang saya gunakan adalah mikrofon, laptop, speaker, proyektor, LPM, dan alat tulis serta kertas. Sedangkan alat peraga yang saya gunakan merupakan pestisida hama tikus dan gambar terproyeksi. Tujuan diadakannya praktek penyuluhan pertanian ini adalah agar sasaran mengetahui bagaimana perkembangan populasi hama tikus dan cara-cara pengendaliannya beserta kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Berikut dokumentasi praktek penyuluhan yang sudah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Keke Fadilah dari Universitas Negeri 11 Maret, Surakarta, tepatnya di Solo. Saya mahasiswa semester 2 dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian hama tikus dalam rangka memenuhi tugas praktikum dari mata kuliah penyuluhan pertanian. Pertama kita pengenalan tikus sama hama tikus. Jadi tikus hama itu merupakan hama utama padi yang dapat menimbulkan kerusakan besar pada stadium pertumbuhan padi dari semai hingga panen. Bahkan jika tidak penyimpanan, kerusakan parah jika tikus menyerang padi pada stadium generatif, karena tanaman padi tidak mampu lagi membentuk anakan baru. Dan tikus merusak tanaman padi mulai dari jenah petak, lalu kemudian meluas ke arah akhir dan menyisakan 1-2 garis pada padi di pinggir petakan pada keadaan serang. Kalau tahun-tahun sebelumnya tikus bagaimana Pak? Sama saja. Jadi setiap tahun ini tikus selalu ada. Nggak pernah puncak atau mungkin pernah normal, nggak ada serangan tikus. Hama tikus, jumlah keturunan per induk tikus sawah rata-rata sebesar 10-14 ekor cindil. Pada saat periode puncak perkembangbiakannya, 92% tikus bunting dijumpai sedang menyusui anaknya. Lalu faktor pendukung keberadaan tikus, yang pertama itu ada senantiasa kebutuhan makanan bagi tikus itu sawah itu, lalu adanya saluran irigasi, lalu ada tanaman padi sedang fase generatif, tanaman bambu dan tebu yang mengelilingi lahan padi. Terus dilakukan dengan pendekatan PHTT, itu pengendalian hama tikus terpadu, yaitu pendekatan pengendalian yang didasarkan pada pemahaman biologi dan ekologi tikus. Dilakukan secara dini, dimulai sebelum tanam, secara intensif dan terus-menerus memanfaatkan teknologi pengendalian yang sesuai dan tepat waktu. Kegiatan pengendalian tikus ditekankan pada awal musim tanam untuk menekan populasi awal tikus sejak awal sebelum tikus memasuki masa reproduksi. Nah, pengendalian tikus itu ada beberapa cara. Yang pertama itu secara fisik mekanik. Nah, pelaksanaan pengendalian dilakukan oleh petani secara bersama-sama, secara berkelompok dan terorganisasi dengan cakupan sasaran pengendalian dalam skala luas atau hamparan. Itu yang bisa disebut hidrobiakan ya Pak. Kalau bapak-bapak hidrobiakan sekarang masih biarkan nggak Pak? Gara-gara ratu tikus. Hidrobiakan ini kan dipercaya menjadi jenjang tikus ya Pak tadi. Nah makanya kita bisa pakai cara lain, itu pemasangan pagar sawah. Itu pemasangan buku perangkap pada musim nelayan dilakukan pada daerah endemik tikus, khususnya pada musim kemarau untuk menekan populasi tikus pada awal musim tanam. Bapak pernah melakukan itu nggak Pak? Selanjutnya itu secara hayati atau pendekatan ekologi.
Nah, kenapa saya menyarankan pakai pendekatan ekologi itu karena meminimalisir efek-efek jelek dari metode lama terhadap spesies bukan sasaran dan fungsi lingkungan. Maksudnya gini Pak, kalau kita pakai itu kan nanti bakalan itu kan efeknya sampai ke manusia juga bisa ya Pak. Nah itu bisa dibayangkan kalau ke tanaman itu kan pasti juga berefek. Nah makanya kita antisipasi biar tanah kawasan itu tetap subur buat padi. Nah ini yang ketiga, pengendalian secara hayati atau pendekatan ekologi itu menggunakan tikus. Tikus itu ada ular, kucing, burung hantu, terus ada itu kepiting itu ya, ada anjing juga. Nah, ini itu lebih bisa dibilang lebih itu Pak, lebih murah di kantong karena ini bisa bertahun-tahun, nggak cuma pas tikus itu menyerang. Jadi ini juga nggak bisa instan, harus dilakukan, ya harus di maintain lah. Lingkungan saya itu ada Pak, ada di atap kayak gini, dan rumahnya itu 2 meter, 2 meter, 2 tingkat, itu ada rumah kayak gini persis. Nah itu rumahnya kalau orang tua burung apa itu nenek burung itu ada. Kenapa pakai burung itu ada itu karena hampir itu makanan utama dan suka itu kepala, makanya kalau ada tiga alga itu pasti ada bangkai tikusnya di sarang itu kayak gini. Lalu kenapa juga pakai tiga alga? Karena burung hantu ini tuh mudah Pak reproduksinya, mengerang 2 hari, cuma 28 hari, kurang dari sebulan. Terus kalau beranak itu biasanya nih ini ya, nah ini anak-anaknya itu dari generasi di 28 hari dan beranak. Jadi tadi semula bahwa burung hantu Tirto alba ini mudah untuk reproduksi. Kan ada dendam itu ya, dendam ke manusia. Kalau tikus itu digerobyot, tikus itu bakal dendam ke manusia, dia tambah nyerang. Nah kita buat pakai Tirto alba biar bukti dendamnya tikus itu ke burung hantu bukan ke manusia. Ini gawe kayak ngomongnya, wah, Fumigasi dengan asap belerang paling efektif dilakukan pada saat tanaman padi stadium generatif. Tadi sudah disampaikan Pak Teguh yang ya, pakai itu. Cuman kelemahannya itu menimbulkan pencemaran bahan kimia beracun terhadap lingkungan, misalnya air, tanah, udara. Baik kalau udah sangat meresahkan, pilihan akhirnya pakai fumigasi ini. Nah sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian video tentang praktek penjualan pertanian yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.